Sabot pekerja gunakan sajam hingga tewas. KKB Papua kembali berulah. Serang camp Kelompok kriminal bersenjata alias KKB Papua menyerang kamp tambang 81 di Kampung KW, Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua. Akibat dari penyerangan KKB itu, seorang pekerja bernama Ralmo Aldus Tona, 29 tahun dilaporkan meninggal dunia atau tewas. Aparat keamanan sudah mengevakuasi jenazah korban penyerangan KKB Papua dari lokasi kejadian ke Boven, Digol. Dilansir dari Pos Kupang, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal mengatakan, korban meninggal dunia lantaran kehabisan darah setelah disabet senjata tajam tepat mengenai pergelangan tangan. Korban mengalami luka sabet sajam di pergelangan tangan hingga putus. Itulah yang menjadi dugaan penyebab meninggalnya korban lantaran kehabisan darah, kata Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal melalui keterangan pers. Lebih lanjut, Humas Polda Papua menambahkan jenazah korban dan saksi yang berhasil selamat telah dievakuasi ke Tanah Merah, Kabupaten Boven, Digol, Provinsi Papua. Saat ini korban dan saksi-saksi dievakuasi ke Tanah Merah, Kabupaten Boven. Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal menyebutkan, penyerangan dan pembakaran kamp tersebut diduga kuat dilakukan oleh KKB, kelompok bocor Sobolin, dari Kabupaten Yahukimu. Sebab lokasi pembakaran kamp tambang ini bersebelahan dengan tempat kejadian perkara saat seorang pekerja tewas dipenggal beberapa hari lalu. Pelaku yang melakukan pembakaran tersebut adalah kelompok bocor Sobolin dari Yahukimu, ibunya. Sementara itu, terkait kondisi terakhir di Kabupaten Pegunungan Bintang, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal menjelaskan, relatif aman dan secara berangsur mulai kondusif. Situasi di Kampung KW Kabupaten Pegunungan Bintang relatif aman dan kondusif. Personil gabungan terus meningkatkan penjagaan dan patroli, pungkasnya. Kapolres Pegunungan Bintang, Kepala Kepolisian Resort Pegunungan Bintang, Ajun Komisaris Besar Cahyo Soekarnito, ketika dihubungi di Jayapura, mengatakan penyerangan itu terjadi di kamp pekerja tambang sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Lengan Rolmo putus, terkena sabetan benda tajam dan tewas akibat kehabisan darah. Dari penyelidikan sementara, para pelaku bagian dari kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan bocor Sobolin. Sebelumnya, kelompok ini membunuh Supriyadi, pekerja di area tambang emas juga di daerah KW pada 5 Juli 2022 silam. Para pelaku tidak hanya menyerang Rolmon, tapi juga membakar kamp pekerja, ujar Cahyo. Ia menuturkan jenazah korban telah dievakuasi dengan helikopter ke Tanah Merah, ibu kota Kabupaten Boven, Digol. Daerah tersebut lebih dekat dengan Boven, Digol. Tidak ada akses jalan darat dari Oksibil, ibu kota Pegunungan Bintang, ke KW. Kami harus melewati Boven, Digol karena lebih dekat ke KW untuk mengevakuasi korban, kata Cahyo. Dikutip dari artikel terbitan Kompas, KW merupakan salah satu daerah berjarak cukup jauh dari Oksibil. Berdasarkan citra satelit, jarak dari distrik Oksibil ke ibu kota Pegunungan Bintang ke KW 30 km jauhnya dan harus melewati daerah pegunungan. Ia menambahkan diperkirakan lebih dari 1.000 petambang ada di daerah KW dan sekitarnya hingga kini. Daerah itu merupakan salah satu lokasi tambang emas yang diduga ilegal karena belum berizin. Kami menghimbau petambang emas meninggalkan lokasi tersebut karena rawan menjadi korban serangan para pelaku dari kelompok tersebut, kata Cahyo. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka Sebi Sembo menegaskan pihaknya bertanggung jawab atas insiden di Kampung KW, Pegunungan Bintang. Kami akan terus menyerang warga yang bekerja di lokasi tambang emas ilegal. Perbuatan mereka telah mencuri hasil sumber daya alam dari tanah Papua, kata Sebi. Selain menyerang, OTK juga membakar kamp dan mengakibatkan Rolmo Aldus Tono tewas. Sabtu sekira pukul 18.00 waktu Indonesia Timur, telah terjadi penyerangan dan pembakaran kamp di lokasi Mining 81 Kampung KW yang menyebabkan korban meninggal dunia, ujar Kapolres Pegunungan Bintang AKBP Cahyo Soekarnito melalui pesan singkat. Cahyo belum bisa memastikan penyebab penyerangan tersebut.
Pasalnya, lokasi yang merupakan wilayah pembatasan antara Pegunungan Bintang dengan Yahukimo di bawah Von Diehl sulit diakses. Mengenai pelaku, mereka juga diduga kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang sebelumnya melakukan aksi pemenggalan kepala salah satu penambang di dekat lokasi kejadian saat ini pada Juli 2022 lalu. Diperoleh informasi awal pelaku adalah kelompok bocor Sombolim dari Yahukimo. Lokasi TKP bersebelahan dengan TKP sebelumnya, korban dipenggal kepalanya, kata Cahyo.